Rahma dan Peter, saat ini tim medis dari Rumah Sakit Polri di Jakarta Timur masih terus mendalami kemungkinan adanya gangguan jiwa dari tersangka pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan pada hari Minggu kemarin. Tersangka sendiri ini adalah ibunda dari korban yang telah ditetapkan sebagai tersangka kemarin. Salah satunya adalah karena ia merupakan satu-satunya orang yang hadir atau yang berada dalam tempat kejadian perkara pada saat pembunuhan tersebut terjadi. Nah, saat ini memang dari keterangan penyidik, polisi belum bisa memastikan atau belum bisa menemukan adanya motif di balik pembunuhan yang terjadi, di mana antara lain mereka telah memeriksa 5 orang saksi. Mereka kebanyakan adalah orang-orang di sekitarnya atau tetangga-tetangga dari korban, dan juga tersangka, di mana secara umum mereka menjelaskan bahwa selama ini mereka tidak menemukan adanya keanehan atau keanehan dalam rumah tangga tersangka dan juga korban tersebut. Namun keterangan ini memang berbeda dengan suami dari tersangka sendiri yang merupakan anggota dari Provos Polda Metro Jaya, di mana ia mengatakan bahwa gelagat aneh sudah dirasakan sekitar 1 minggu sebelum pembunuhan itu terjadi. Nah, maka dari itu polisi masih terus ingin mengincar atau mendalami adanya kemungkinan gangguan kejiwaan ini. Namun pemeriksaan dari tim medis terhadap gangguan jiwa ini tidak bisa dilakukan dengan cepat karena mereka juga masih kesulitan untuk menembus atau berkomunikasi langsung dengan tersangka. Berikut ini adalah pernyataan singkat dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiono. Kemarin, mungkin kita lihat hari ini perkembangan. Kemudian yang kedua, untuk pelaku sendiri memang masih belum stabil ya. Kondisi kejiwaannya cenderung diam. Memang ditungguin oleh penyidik, di sana juga ada anggota yang menungguin. Memang sudah ada juga pembicaraan, tapi karena belum stabil, yang bersangkutan pun seperti kejiwaannya juga enggak ditanya tentang kejadian kemarin juga merasa tidak bersalah. Oke, Peter dan Rahma, saat ini untuk korban sendiri juga masih terus melakukan pemulihan di Rumah Sakit Polri dengan dampingan dekat dengan keluarganya sendiri, di mana polisi sendiri juga akan mengerahkan atau membantu dengan trauma healing oleh anggota dari Bitdokes Mabes Polri, karena mereka menyayangkan atau beresiko, anak ini beresiko sebagai korban, beresiko untuk mendapatkan gangguan jiwa setelah ia menyaksikan perbuatan yang keji yang dilakukan oleh tersangka. Dan maka itu mereka akan melakukan trauma healing terhadap korban ini sendiri. Untuk pasal yang dijerat oleh tersangka pun juga masih belum ditentukan oleh polisi. Namun jika tim medis menyimpulkan bahwa memang ada gangguan jiwa, maka tidak di luar kemungkinan polisi akan memaafkan atau tersangka akan dimaafkan dengan berdasarkan pasal 44 yang menyebutkan bahwa seorang tersangka tidak dapat dipidanakan jika ia tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak sadar atau tidak mempunyai akal sehat dan juga mempunyai gangguan kejiwaan. Dan maka dari itu tim medis juga masih terus mendalami dan polisi juga masih menunggu hasil dari pemeriksaan tim medis terhadap gangguan jiwa. Peter dan Rahma.